Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham bank digital. Yang pertama BNBA, kedua BGTG, ketiga BBYB, keempat BBHI, kelima BPIK, keenam BABP, ketujuh BANK, dan ke-8 Baca. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat lagi, melanjutkan kenaikan kemarin ke harga 6.695, 0,45%, dan transaksi ada di 10,7 triliun, jadi sudah meningkat, dan asing hari ini net buy di 69 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG akhirnya mampu melewati harga tertingginya semenjak 13 Desember atau ini 26 November. Jadi dia sudah breakout juga neckline double bottomnya. Apakah ini konfirmasi? Belum pasti. Tunggu 1-2 hari 3 hari ke depan, atau minggu ini kalau dia tutup di atas 6.665 sampai 6.670 itu berarti confirm double bottom. Target kenaikan all time high ya di Januari nih, targetnya 6.818 kalau double bottomnya nih terkonfirmasi. Dan apakah bisa all time high di bulan ini? Sepertinya bisa ya. Bahkan tadi seperti dilihat 6.818 target kenaikannya kalau confirm double bottom. Dan juga IHSG sudah confirm juga breakout dari trend line downtrendnya. Ya memang toleransinya 6.600 ini ya. Kalau sampai masuk lagi dan sampai jebol 6.600 bisa aja IHSG malah konsolidasi lagi bulan Januari di range harga 6.500 sampai 6.700 ini. Tapi kalau dilihat asing juga masuk dan saham-saham blue chip di net buy di akumulasi 2 hari ini, ya potensinya sepertinya tetap ke atas ya. Minggu ini apakah bisa menguji all time high? Ya semoga aja 6.750 ya. Potensi upside-nya kalau dari harga sekarang sekitar 0,8% sangat mungkin terjadi ya. Ya mungkin aja besok bisa aja candle merah dulu, baru Kamisnya sampai Jumat rebound lagi. Jadi seperti itu. Yang penting kalau punya saham-saham blue chip ya atur aja bagaimana strategi dan lihat yang mana saham-saham blue chip yang belum naik dan masih bisa dibilang di area support. Dan kalau dilihat juga volumenya meningkat, ya udah coba aja nekat beli ya. Yang penting cut loss kalau dia jebol supportnya. Jadi seperti itu untuk IHSG. Besok kalaupun candle merah paling tipis ya, seharusnya sih nggak jebol lagi 6.665 nya ini. Langsung saja ke saham pertama, ada BNBA yang hari ini ditutup menguat 2,51% ke harga 3.260. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBA kembali gagal rebound. Dia kembali gagal melewati resisten trend line downtrendnya di sekitaran 3.350. Sempat lewat timbul membuat candle hammer terbalik. Dan apakah ini menarik? Ya di area support, cuman nanggung juga ya. Dia volumenya memang tinggi nih, tapi kan candlenya hammer terbalik nih. Sebelumnya candle merah dia volumenya kecil. Ya kalau mau bagus memang breakout dulu 3.500 agar lebih mudah dia ke 4.000. Kalau enggak ya di bawah sini aja dia tektokan. Dan kalaupun yang mau coba beli di harga 3.260 itu cut loss saja kalau dia jebol dari EMA 60-nya ini garis hitam, dan kebetulan itu kan dekat dengan area psikologis 3.000. Jadi dari harga sekarang ya cut loss-nya sekitar 7 sampai 8% ya. Kalau nekat ya seperti itu ya, bahkan lebih nih ya, enggaknya cuman 10% malah cut loss-nya ya. Target profitnya lumayan tinggi nih, terdekat aja 7,5%, dan kalau dia bisa ke 4.000 lagi 21%. Jadi seperti itu. Kalau ditarik dengan Fibonacci, apakah ini membuat swing low-nya? Ya ini dia bertahan di 0,5 Fibonacci retracement-nya ya. Semoga aja nggak jebol, karena kalau jebol dia potensi ke 2.750. Mending jual dulu di 2.970 atau 2.960. Jadi seperti itu ya. Kalaupun yang mau cut loss mepet ya, kalau dia tutup di bawah 3.200 saja udah cut loss saja dulu, nggak usah sampai 3.000. Di 3.180 atau 3.170 bisa seperti itu juga ya. Dan kalau ini terkonfirmasi swing low-nya, harusnya dia minggu ini sudah rebound, dan minggu depan itu semoga aja langsung breakout 4.000 kalau memang terkonfirmasi area ini swing low-nya. Jadi seperti itu ya. Apakah masih bisa naik? Ya semoga aja, karena itu juga dulunya adalah nih all time high-nya setelah dia naik tinggi nih. Kan dia lagi mencoba bertahan nih
Ya memang kalau jebol ya out, toleransi 3000 jebol itu jual. Seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham kedua, ada BGTG yang hari ini ditutup malah terkoreksi hampir ARB 232. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG padahal kemarin sudah bagus, dia membentuk candle hammer. Dan di area neckline memang dia gagal melewati 250. Hari ini dia mencoba lagi melewati 250 dan gagal. Ya bukan 260 nih, salah nih. Di area ini. Nah, 250, 260. Dan terlihat kan dia gagal. Jadi kemana arahnya untuk BGTG? Ke 220 terdekat dan bisa sampai 200. Kecuali besok dia harus rebound lagi. Dan kalau mau bagus harus tutup. Ya minimal 240 lah, tapi lebih bagus lagi 250 ke atas. Kalau dia tutup di atas itu aman. Yang penting besokannya dia nggak balik lagi. Kalau dia balik lagi ya berarti itu dia akan melanjutkan turun. Dan kalau besok melanjutkan penurunan itu 220 sampai 200 itu arah target penurunan untuk BGTG. Jadi BGTG ini juga sudah rusak teknikalnya dan sudah dipastikan dia downtrend karena juga sudah gagal bertahan di neckline cup and handle-nya ini apa inverted head and shoulder-nya, tapi enggak ya karena ini lebih dalam dari ini. Neckline 250 dijebol. Ya harusnya dia turun lebih dalam, bisa 220 sampai 200. Jadi seperti itu. Yang masih hold ya udah nanggung. So kalau dia candle merah bisa juga cut loss aja. Atau kalau siap diamkan aja setahun ke depan. Potensi naik lagi harusnya ada masih peluang naik karena BGTG juga saham-saham bank digital ya, sentimennya masih bagus, cuman sekarang memang lagi turun aja. Dan terlihat juga kan dia koreksi dengan volume kecil, tapi lihat biar volume kecil, tapi kalau dia terus turun ya turun. Mungkin aja nih lagi distribusi, tinggal nunggu dia konsolidasi dulu baru bisa naik. Nggak mungkin dia langsung naik signifikan ya kalau dia lagi habis turun. Biasanya konsol dulu baru naik pelan-pelan. Ya, jadi seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBYB yang hari ini ditutup juga terkoreksi 2,33% ke harga 2.510. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Ya memang dia lagi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB mantul dari 2400-nya ya. Karena saya lebih suka angka-angka genap seperti ini karena terlihat juga dia nurut nih masih angka-angka genap. Nah, dia mantul apakah bagus? Karena tekanan volume makin besar. Ya kalau besok dia melanjutkan penurunan berarti bisa turun lebih dalam. Target selanjutnya itu 2200 sampai 2000. Bisa sampai 2000. Kalau ditarik dengan Fibonacci nih ya pas di area 0,5 Fibonacci-nya 2000. Potensi besar bisa ke situ untuk BBYB. Kalau MA20-nya juga sudah mengarah ke bawah. Nih, dia sudah gagal melewati. Jadi, ya untuk BBYB menurut saya kalau gagal bertahan di atas 2400 arahnya ke 2000 ya. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Ya atur aja strateginya. Kalau ada peluang rebound ya bisa aja. Kalau marketnya mau dia rebound. Cuman harganya yang sekarang itu nggak ideal kalau baru beli. Karena kalau di luar skenario ternyata dia melanjutkan penurunan bisa cut loss-nya lebih dalam. Dan target profitnya juga kecil kan 2600 saja nih terdekatnya. Untuk BBB kalau saya lihat potensinya bisa turun lagi. Kalaupun rebound terbatas. Kalau sampai jebol ini ya 2400. Jadi seperti itu untuk BBYB. Wait and see aja dulu kalau menurut saya. Langsung saja ke saham keempat, ada BBHI yang hari ini juga kembali naik cukup signifikan 11,39%. Sebelumnya kemarin juga naik 11,6%, tapi sayangnya memang bid offernya tipis ya. Kalau dilihat dari asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI dapat sentimen positif, sentimen bagus karena ada berita grup Salim dan Bukalapak, Grab juga ya jadi investor strategis dalam membeli raih isu BBHI. Jadi mereka masuk dan itu yang menjadi sentimen positif dan akhirnya dia breakout ya. Pantasan terus membantu higher high tapi dia break 7.200 itu potensi bisa lanjut sampai 8.000 dan akhirnya dia bisa all time high lagi. Kemana targetnya itu double bottom. Jadi target selanjutnya 10.000. Kalau di dengan Fibonacci 10.600. Tapi terdekat dulu ya 9.000 sampai 9.100. Kalau itu di break
baru 10.000 sampai 10.600. Jadi seperti itu. Untuk BBHI targetnya sudah dekat. Jadi kalau yang baru beli ya atur aja bagaimana strategi ya. Kalau yang suka ngejar harga, yang berharap bisa naik lebih tinggi tapi nggak lihat ke bawah, jauh nggak dari supportnya. Kalau kayak gini kan jauh nih, supportnya itu di 8.000, neckline double bottomnya. Jadi atur aja bagaimana strategi masing-masing. Dan ya mulai menarik lagi BBHI. Jadi seperti itu. Untuk BBHI ya cari-cari koreksi lah, pasti ada koreksinya. Ya kalaupun mau masuk coba lihat ada koreksi nggak ya. Kalau dekat-dekat 8.000 ada koreksi ke situ ya coba aja, nekat ya. Jadi seperti itu. Untuk BBHI MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume makin meningkat. Harusnya BBHI masih bisa lanjut. Besok itu targetnya 9.000 dulu dan bahkan bisa ke 10.000 ya. Langsung saja ke saham kelima, ada Bepik yang hari ini ditutup menguat 2,1% ke harga 194. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bepik ya kalau mau bagus dia harus balik dulu ke 200. Kalau enggak ya bisa aja pola dead cat bond ini kan dia coba retest 198 tertingginya ya. 200 lah. Pokoknya kalau dia dari atas ini bagus tuh, bisa konsolidasi 200 sampai 220. Tapi kalau ternyata besok dia rebound dan tutup di atas 220 dan besokannya dia turun lagi, yaitu berarti pola dead cat bond. Ya kalau dari atas punya jual aja daripada dibawa turun lebih dalam, atau dia bisa kemungkinan Bepik itu konsolidasi juga. Ini kalau besok dia candle merah, berarti dia bisa turun tuh. Turunnya kemana? 180 dan konsolidasi area ini. Jadi belinya mana? Beli dekat-dekat 180 aja. Nih kalau tadi beli di 184, 185 kan lumayan tuh. Bisa profit sekitar 6 poin. Dapat 3% tuh bisa kan. Tapi belinya dekat-dekat support. Nah seperti ini. Ya untuk pergerakan Bepik, dia kemungkinan bisa konsolidasi di range harga support 180 dan resistance 200 kalau besok dia candle merah. MACD-nya juga mengarah ke bawah, tajam, bar chart di bawah 0 makin dalam dan volume juga lumayan meningkat hari ini. Ya kuncinya besok harus di atas 200, kalau enggak ya peluangnya bisa lanjut konsolidasi dulu. Seperti itu untuk Bepik. Langsung saja ke saham ke-6, ada BABP yang hari ini ditutup menguat tipis 0,53% ke harga 187. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP belum juga menarik, memang dia selalu bertahan di atas 180 ya. Kalau yang beli di harga sekarang itu menunggunya lama ya, tinggal nunggu momentum aja. Kalau memang ada tarikan dari bandarnya ya bisa aja. Kalau Bapak Ibu jaga-jaga dulu daripada ngejar harga, cuman perlu kesabaran ya, beli aja di harga 187 sampai 185. Tinggal katos kalau ada jebol 180. Cuman kan berharap nunggu ada tarikan aja kalau dia sampai naik ya. Karena kalau nggak ada sentimen ya gini-gini aja pergerakannya, naik turun. Jadi seperti itu ya. Untuk BABP belum menarik kecuali nanti kalau dia sudah di atas 200. Nah ini di atas 200 menarik untuk BABP. Langsung saja ke saham ke-7, ada BANK yang hari ini ditutup menguat 6,7% ke harga 2.520. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy dan volumenya juga cukup signifikan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BANK juga sudah ada aplikasinya ya untuk mobile apps. Jadi menarik juga nih, dia juga sudah breakout dari 2400, support konsolidasinya yang sempat dijebolnya 3 hari di bawah dan kemudian naik, yaitu bisa dikatakan false breakout down. Cuman harga sekarang itu sudah tinggi. Kalaupun coba nekat beli, yang penting kalau besok dia candle merah jual dulu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 2400 jebol baru jual ya boleh. Tapi kalau saya, kalau misalnya nekat nih beli berharap dia naik ke 2600, ya besok kalau dia candle merah dan tutupnya di bawah 2500 jual dulu. Selama nggak terlalu dalam ya. Kalau masih 1-2% jual. Tapi kalau sudah 4%, 5% penurunannya ya udah hot aja. Tinggal cut loss kalau dijebol 2400. Jadi seperti itu. Dan ya menarik ya untuk BANK. Cuman konfirmasinya
2500 nih sebenarnya udah nih, tapi kan dia naik turunnya itu, nah nih dia sudah breakout sebenarnya. Kalau dilihat dari 9 Desember dia pernah konsolidasi gagal terus melewati 2500 dan akhirnya breakout. Ya ini bisa lanjut ya, tinggal besok kalau dia candle merah udah jual dulu, nanti buyback di 2400. Jadi seperti itu. Targetnya kemana? Targetnya 2600 sampai 2800 untuk BANK. Jadi seperti itu. Kalau ditarik trennya dari atas memang masih downtrend ya, 2600 di break baru uptrend. Tapi kalau ditarik dari 30 November ke sini ya, dia sudah breakout dari trend line downtrendnya yang semenjak 30 November. Dan apakah ini akan uptrend? Kalau dilihat dengan EMA 20 nya dia sudah breakout, EMA 60 dia juga sudah breakout, EMA 60, EMA 200 nya masih jauh ya, bagus untuk BANK. Yang penting dia nggak balik lagi ke bawah 2500. Jadi kalau baru mau beli di harga sekarang 3 cut loss, kalau dia tutup di bawah 2500 ya. Kalau sudah terlalu dalam cut lossnya, misalnya dia ARP, ya udah toleransi 2400 jebol itu baru jual. Jadi seperti itu. Jadi dia bisa membentuk pola dead cat bond. Nah ya, kalau misalnya seperti ini pergerakannya, ini kan dia turun naik terus besok candle merah, apalagi dalam, apalagi sampai jebol 2400, bisa aja pola dead cat bond seperti ini, tes retest ini turun. Nah jadi seperti itu ya. Kalau mau bagus memang besok BANK itu harus naik lagi, dan kalau bisa tutup di atas 2600 itu menarik untuk BANK. Langsung saja ke saham terakhir, ada Baca yang hari ini ditutup terkoreksi 0,74% ke harga 268. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Baca masih konsolidasi ya, membosankan nunggunya. Kalau saya lebih menarik kalau Baca ini sudah di atas 300. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau coba beli di harga sekarang dengan penuh kesabaran ya, tinggal pasang auto stop loss. Kalau dia tutup di bawah 260, 250 lah, atur aja mana, dan target profitnya 300 atau terdekat dulu 280. Tapi kalau melihat konsolidasinya ini 300 area resisten yang harus di breakout untuk melanjutkan uptrend. MACD-nya juga sudah bagus, ini mengarah ke atas. Ini juga bisa bullish divergent nggak? Bukan ya, regular. Jadi biasa aja. Jadi seperti itu. Untuk Baca cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara mengatur time frame chart yang lebih kecil, menganalisanya dan tahu di mana titik dan entry saat beli saham, dan juga menganalisa bandarmologi end of day untuk mendapatkan screening saham untuk mendapatkan watchlist besokannya, atau beli sore jual pagi. Bisa join di trading scalping Borneo Trader, bisa isi Google Form atau DM aja Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau rekomendasi saham, nanti saya akan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan pilihkan saham-sahamnya yang berpotensi setiap harinya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.